Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Utamigelia dari kampus ITB Ambon dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan jelaskan tentang konfigurasi mikrotik. Sebelum kita masuki konfigurasinya, kita perlu tahu dulu apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Latvia dan spesialis dalam pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan komputer. Salah satu produk terkenal dari mikrotik adalah Router OS, sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat keras router mereka. Mikrotik menyediakan berbagai macam perangkat keras jaringan, termasuk router, switch, access point, dan perangkat lainnya yang dapat digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Router OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik, memiliki berbagai fitur yang mendukung fungsi router, yaitu firewall, manajemen bandwidth, VPN, dan banyak lagi. Kita masuk ke konfigurasi mikrotik. Yang pertama-tama, untuk main konfigurasi mikrotik itu kita mendownload yang namanya aplikasi Winbox. Yang kedua, kita buka aplikasi Winbox. Kemudian, ketika aplikasi Winbox-nya sudah dibuka, kita akan colok kabelan ya dari sumber internet ISP ini ke port 1 atau Ether 1, kemudian kabel LAN satunya lagi dari Ether 2 atau port 2 ke PC atau laptop kalian. Kemudian tampilan aplikasi Winbox-nya akan seperti ini ketika teman-teman buka. Nah, untuk mendapatkan connect to kode di atas ini atau angka-angka di sini, teman-teman dapat klik di bawah MAC address ini. Nah, kemudian ketika sudah klik connect, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik remove configuration, tunggu sampai mikrotik restart. Jika sudah restart, silakan tekan tombol cancel dan ulangi langkah ketiga. Yang selanjutnya, kita akan konfigurasi di HCP client. Nah, konfigurasi di HCP client bertujuan untuk mikrotik bisa mendapatkan IP otomatis dari router utama atau ISP tadi. Kemudian di sini kita masuk ke menu Winbox dengan kita akan konfigurasi di HCP client. Masuk pada menu IP, lalu kita cari menu di HCP client, kemudian klik menu di HCP client seperti gambar di samping. Nah, kemudian pada menu di HCP client, silakan klik tombol yang berlambang tanda plus ini seperti pada gambar di bawah ini. Ketika sudah tekan klik tanda plus, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini interface-nya kita pilih Ether 1 karena port dari ISP ke mikrotik itu port 1 atau Ether 1. Lalu kita apply, lalu OK, maka tampilannya akan seperti ini. Interface-nya Ether 1, statusnya masih stupid. Ketika statusnya masih stupid, kita bisa klik tanda centang ini. Nah, maka statusnya akan bound. Ketika statusnya bound, berarti konfigurasi mikrotik kita berhasil. Konfigurasi di HCP client kita telah berhasil. Nah, kemudian kita konfigurasi di HCP server pada mikrotik.
interface. IP address-nya 20.1.1.1.1 prefix 24. Kemudian interface-nya Ether 2. Oke, sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan seterusnya sampai ke Ether 4. Nah, klik tombol ketika teman-teman bertanya, ini kenapa garis miring 24 itu adalah prefixnya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian ketika sudah setting address, kita akan setting di HCP server. Kita ke menu IP tadi, kemudian klik di HCP setup ini. Bukan tanda panah tapi di HCP setup. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk interface-nya Ether 2 karena ini DNS server. Kemudian masukkan DNS Google atau IP Google dengan IP Google 8.8.8.8 dan secondary DNS-nya 8.8.4.4 seperti pada gambar di samping. Kemudian klik next ini sampai kemudian konfigurasi kita berhasil. Ulangi langkah yang sama untuk Ether 3, 4, dan WLAN 1. Maka tampilan akan pada gambar di bawah ini. Jika tampilan sudah seperti ini, maka konfigurasi di HCP server telah berhasil. Nah, selanjutnya konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Network Address Translation ini yaitu untuk melakukan translate IP address dari IP lokal menjadi IP public sehingga MikroTik dapat mendapatkan akses untuk berinternet. Nah, cara konfigurasinya yaitu masuk pada menu IP, pilih firewall. Kemudian ketika sudah tampil seperti ini, pilih NAT di atas ini, ada tulisan di atas NAT. Kemudian masuk ke menu NAT, ada menu yang namanya Action. Action. Pada Action ini kita pilih Masquerade. Nah, untuk ketika sudah pilih Masquerade, kita play, oke. Nah, di sini actionnya sudah terisi. Kemudian, maka kalau sudah tampilan seperti ini, maka konfigurasi NAT kita telah berhasil. Nah, untuk melakukan uji coba, kita akan apakah MikroTik sudah dapat mengakses internet, maka kita ke menu New Terminal yang ada pada pojok kiri aplikasi Winbox. Ini. Kemudian jika sudah, ketikkan ping. Yang ini berwarna ungu, lalu isi IP Google. Dan apabila tampilan menjadi seperti ini, maka konfigurasi NAT tadi telah berhasil dan MikroTik dapat terhubung ke jaringan internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu konfigurasi Wi-Fi. Konfigurasi Wi-Fi pada MikroTik bertujuan untuk membuat MikroTik dapat memancarkan sinyal Wi-Fi. Cara mengkonfigurasi Wi-Fi pada MikroTik, masuk pada menu wireless dan tampilan akan berubah seperti gambar di samping. Nah, jika sudah, klik 2 kali pada WLAN 1 dan tampilan akan seperti di bawah ini. Kemudian pada bagian mode, silakan dirubah menjadi AP Bridge. Pada bagian SSD, silakan diatur sesuka hati. Di sini namanya yaitu TKJ. Atau SSD itu nama Wi-Fi.
pada Wi-Fi yang sudah dikonfigurasi. Yang pertama, pada menu wireless tadi, klik Security Profiles. Nah ini, dan tampilan akan seperti di bawah ini. Kemudian, klik tanda plus. Pada kolom name, isikan keterangan password. Nah, pada mode, pilih Dynamic Case. Untuk autentikasi types, kita pilih WPA2PSK. Pada kolom WPA2 preset, ini isikan kata sandi yang ingin kalian isi. Di sini tanya Ari. Kemudian kembali ke Wi-Fi interface, klik WLAN 1, Security Profiles. Silakan pilih password seperti gambar di samping. Jika ingin melakukan hide Wi-Fi, silakan contreng kolom hide SSD. Hide SSD, jika tidak ingin di-hide, maka abaikan saja dan konfigurasi telah berhasil. Nah, yang berikutnya yaitu konfigurasi hotspot. Konfigurasi hotspot berfungsi untuk membuat setiap perangkat yang terhubung ke Wi-Fi diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Nah, cara konfigurasi hotspot, yang pertama masuk ke menu IP. Nah, menu IP yang seperti setting di HCP client tadi, menu IP, lalu pilih menu hotspot. Pada tampilan menu hotspot, klik tanda hotspot setup ini, bukan tanda plus tapi hotspot setup. Pilih interface WLAN-nya seperti gambar di bawah ini. WLAN 1, interface-nya yaitu WLAN 1, kemudian next, sampai muncul DNS server. Nah, DNS server ini isikan IP Google yaitu 8.8.8.8 dan secondary-nya 8.8.4.4. Kemudian klik next sampai muncul DNS name. Nah, DNS name ini inputkan login Wi-Fi seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian klik next. Klik next sampai kemudian next. Jika tampilan sudah seperti gambar di bawah ini, maka konfigurasi telah sukses. Nah, kemudian yang kelima, klik menu server. Klik menu server profiles dan akan muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah, klik 2 kali pada hotspot profile dan klik menu login. Atur konfigurasi seperti gambar di samping. Tujuan daripada dilakukan konfigurasi seperti gambar di samping agar setiap perangkat dapat terhubung ke hotspot Wi-Fi tadi. Jika sudah, silakan klik tombol OK, kemudian masuk ke menu user profile, kemudian klik tombol plus dan tampilan akan berubah seperti di bawah ini. Lakukan konfigurasi seperti gambar di samping untuk tahap yang ke-8. Maksudnya pada konfigurasi tersebut yaitu pada role admin, satu akun bisa untuk 5 perangkat. Nah, sesuai dengan jumlah angka yang ada di set user ini, ada 5. Kemudian pada rate limit ada 5 MB per 10M. Itu maksudnya pada role admin kecepatan uploadnya yaitu 5 MB dan kecepatan download sebesar 10 MB. Yang ke-9 yaitu jika sudah klik OK, untuk klien seperti gambar di bawah ini. Yang ke-10, jika sudah, sekarang lakukan konfigurasi untuk akun user. Caranya klik menu user, kemudian klik tanda plus, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Maksud dari gambar
password. Nah, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi bandwidth. Bandwidth ini atau manajemen bandwidth merupakan implementasi dari proses mengantrikan data, sehingga fungsi manajemen bandwidth di mikrotik disebut dengan istilah QA. Cara melakukan konfigurasi bandwidth pada mikrotik, yang pertama masuk pada menu Q, kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu yang kedua klik tombol plus, lalu lakukan limit bandwidth pada Ether 2. Nah, target ini Ether 2 yaitu laptop. Pada kolom target dapat dipilih port atau dapat juga diinput IP address satu persatu. Berdasarkan gambar di samping, perangkat yang terhubung pada Ether 2 tidak akan mendapatkan kecepatan upload maksimal yaitu 1 MB dan kecepatan download maksimal 5 MB. Jika sudah klik apply lalu OK dan lakukan uji coba dengan cara membuka www.speedtest.net seperti ini. Jika perhatikan gambar di bawah ini, terlihat perangkat mendapatkan kecepatan internet dengan kecepatan maksimal download tidak lebih besar daripada 5 Mbps dan kecepatan upload tidak lebih besar daripada 1 Mbps. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi bandwidth telah selesai dilakukan. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.